Halo semua, balik lagi di PSK Podcast Sejuta Kontroversi. Bareng gue di sini Ava, Gue Fajar dan gue Elang Motovlog. Elang. Iya, burung manuk. Waduh. Oke, Elang. Berarti di dunia motor dong? Betul, di dunia motor dan di dunia konten kreator. Konten kreator. Oke. Kalau orang bilang YouTuber. Apa tuh? YouTuber. Oh, YouTuber. Iya. Lo YouTuber juga? Enggak, bukan. Oh, bukan. Yusuf. Yusuf siapa? Yusuf Mansur. Oke. Bang Elang, gue panggil Bang Elang nih ya. Iya, nggak apa-apa. Mas juga nggak apa-apa. Oh, iya. Om nggak apa-apa. Mas lebih romantis ya jadinya ya. Karena jadi ce kalau malam. Oh gitu jadi. Gimana tuh konsepnya? Tergantung pelanggan. Jadi kadang ada om, kadang mas, ada tante nggak apa-apa. Waduh tante, berat. Bang Elang, Ya. gimana sih awal mulanya lo bisa terjun ke dunia motor sampai jadi motovlog? Awalnya coba-coba. Masih ketagihan. Iya, awalnya gimana ya? Karena emang dari dulu memotoran gitu kan. Memotoran itu artinya kita senang riding, senang kemana-mana, senang nyamperin anak-anak nongkrong yang di motor. Akhirnya kenapa sih nggak kepikiran kalau dari hobi bisa menghasilkan gitu. Wah gila keren. Tapi sebelum jadi motovlog, lo ini siapa? Orang. Iya orang. Bener sih ya. Ya maksudnya apa? Bener Enggak, sih. maksudnya apa ya? Hobi itu mungkin sebelum motor mungkin ada. Dulu gua main musik dulu. Wow. Main musik dulu, gua main musik. Cuman berhubung main musik butuh modal yang besar dan butuh pengalaman yang sangat skillnya harus bagus. Jadi udahlah motoran aja lah. Berarti ngeband Gitu. ya? Ngeband. Jadi gitaris. Gitaris gimana? Oh ini. Aduh Jadi kacau. saya gitar nih, gue bingung nih. Kameramen lewat. Waduh. Oke. Tapi sebelum masuk ke dunia permotoran nih, kita kulik dulu kali profil dari Bang Elang ya. Oke, kulik. Oke, kulik. Ya, cukup. Dari dari awal lo sekolah mungkin sebelum masuk ke dunia permotoran. Sekolah gue ngambil jurusan waktu itu di Gunadarma, ngambil jurusan manajemen ekonomi, terus sempat kerja di kantoran juga di suatu institusi yang disebut dengan bank. Akhirnya gue kena PHK gara-gara waktu itu persaingan ketat, saling sikut menyikut dan gue kalah Dalam persaingan. Seru. Sikut lagi. Gak bisa. Enggak bisa pakai sikut pakai kaki. Gak bisa. Sikut menyikut Karena itu bukan sikutnya fisik. pakai ini. Iya, bukan Nah, fisik. akhirnya ya udah gue kalah. Akhirnya gue kena PHK dan gue buka usaha. Sempat bangkrut juga waktu itu. Usaha apa tuh kalau boleh tahu? Usaha apa ya, pengolahan riot set gitulah. Oke. Bangkrut. Terus gue jual rumah, bokap segala macam, akhirnya gue mau motoran aja. Berarti terakhir itu kampus di Gunadarma tuh. Iya, betul. Sampai lulus tapi. Kumlot. Anjay. Weh, 4 tahun. Weh, 3 tahun, 8 bulan, 3 tahun. Wih, keren. Mantap. Tapi jangan cari nama saya di sana. Kenapa tuh? Berat misalnya. Aduh. Berarti kalau masuk ke dunia permotoran itu karena pergaulan di kampus kah atau setelah memang sudah lulus? Karena pergaulan di kampus. Pergaulan Iya. Jadi kamu juga banyak anak motor. Banyak anak motor, tapi nggak seramai kayak sekarang ya kan. Dulu kan cuma sekedar, oke, lu suka, gue suka anak motoran, kita riding bareng, kita ngopi sampai pagi, setelah itu udah balik. Ngopi itu ngapain sampai pagi? Iya. Enggak, sebelumnya gini. Lu tuh di sana mungkin bikin komunitas kah atau ngikut klub kah gitu? Enggak sih. Awalnya cuma sekedar nongkrong doang waktu di kampus. Setelah lulus di dunia kerja sambil kita ikut komunitas gitu. Cuman masih dalam bentuk forum ya, bukan komunitas yang klub-klub yang besar ya. Oke. Karena gue lebih suka yang ya apa namanya, independen lah. Kalau independen gitu dia punya ADRT ya? Bener kan ADRT? ADRT. KDRT, oh itu perusahaan. Ini kameranya jangan sibuk-sibuk, gue malu. Wah, bahaya ini. Waduh. Oke. Ada ADRT-nya? Ada ADRT waktu itu ada. Dan kebetulan waktu itu gue pegang di komunitas fiction. Oh, fiction. Fiction dulunya, cuman berhubung waktu itu banyak yang mengikuti di berbagai macam
motor atau Volvarian. Jadi gue bentuklah forum di situ, rollingnya bebas semua motor. All varian. Ya. Untuk yang belum tahu ADRT nih, tadi kan kita bahas ADRT. ADRT itu apa sih? Jadi gue nggak tahu ada apa. Maksudnya kayak susunan rules di dalam Iya, sebuah iya. komunitas itu kan? Kayak semacam susunan pemerintahan di suatu permotoran gitu lah, klub Oke. atau komunitas. Jadi Berarti ada peraturannya. Gitu. peraturan-peraturan semua tuh di situ tuh? Iya, peraturan semua ada. Tapi ya coba sebenarnya. Ya kayak misalkan contohnya harus punya SIM, terus harus berumur lebih dari 17 tahun, Oke. harusnya pokoknya segala macam peraturan beda-beda sih. Iya. Nah, biasanya kan kalau anak-anak motor nih pengen masuk klub itu ya, Iya. atau komunitas itu kan biasanya ada yang namanya candu. Iya. Kan? Itu biasanya susah nggak sih? Gitu loh. Tergantung sih. Kalau zaman dulu mungkin lebih susah. Kalau zaman dulu Prospekannya lebih sulit karena kan sebagai kita orang motor awam, kita mau masuk suatu klub atau komunitas itu tuh harus kayak misalnya lu bener-bener solidnya seperti apa gitu. Jadi diuji di awal. Di peloncok nggak sih bang? Di peloncok. Contohnya ya, mungkin bahasanya pelocok-pelocok kayak gitu kali ya. Wow. Motor Tapi- pertama lo apa nih? Waktu pertama gue Mio waktu itu. Mio. Mio Soul berubah jadi Revo. Terus Fiction. Sekarang R25 R2. Keren. bertahap. Tapi suka balap-balapan juga nggak? Balap suka. Gila deh. Suka balap, cuman yang liar ya. Itu baru gue pengen nanya. Yang liar. Iya. Kalau saya nggak suka yang jinak-jinak. Yang liar. Nggak suka yang jinak Nggak ya? suka jinak, jelas. Sekarang tangan berarti nih. Waduh. Nah, saat lu lagi, berarti kan jatuhnya motovlog itu udah masuk ke suatu pekerjaan yang lo jalani saat ini kan? Betul. Sulit nggak sih? Di Sebenarnya- motor itu lu di jalan raya, lu sambil ngevideoin sambil ngobrol, Pegel nggak sih mulut gitu? Ah, Baca mulu kan? ngoceh mulu. apa ya, sebenarnya motovlog itu yang gue jalanin sekarang ini adalah kendaraan kedua sebenarnya ya. Awal cuma sekedar gue pengen cari sampingan yang berhubungan dengan hobi. Akhirnya jadilah gue konten gue di motor gitu. Nah tadi yang ditanya mengenai motovlog capek nggak sih di jalan ngoceh, ya sebenarnya semua kerjaan itu capek. Iya benar. Tapi kalau kita jadiin pakai hobi ya nyaman gitu aja. Benar. Ya itulah nyaman aja gitu. Karena hobi ya. Karena hobi aja, kita jalaninnya dengan ya sama suka hati. Jadi sepenuh hati, Sepenuh kayak lo hati. sama doi Oh, lo. iya. Aduh. Dibahas doi gini. Nggak apa-apa menyimpang dikit ya bang. Aduh, ya. Buah nanas buah pepaya. Asik. Kita Tapi- yang panas tetangga yang berkarya. Waduh. Banget kayaknya konsep banget. Bang Lang, Ya, tapi lo dapat ide dari mana awal mula lo? Itu kan memang hobi. dari tadi kita ngobrol belum tahu namanya. Namanya siapa sih? Ava. Oh, apa ya? Tadi tuh lupa. Waduh lupa. Ya, apa gimana lanjut? Oke, gue mau nanya nih, saat lo itu memang motor itu hobi lo, Iya. tapi ide yang datang saat lo, gue jadi motovlog, itu terinspirasi dari siapakah atau memang ini ada cuannya nih? Terinspirasi kalau dari dunia YouTube sendiri terinspirasi dari siapa dulu lupa gue namanya Halilintar gitu. Ata. Kata. Iya, Sule Halilintar. Hah? Kata-kata serigala bukan? Iya. Ini kemana-mana ini. Apa ya? Oh ya Atta Halilintar. Jadi zaman-zaman gue Dia dulu. mikirin dong. Aduh. Jadi zaman-zaman gue dulu nonton YouTube, terus ada salah satu YouTuber itu nunjukin penghasilan, itu bener-bener dia nunjukin tuh. Oke. Tahun berapa ya? Tahun 2016 kalau nggak salah dia nunjukin nih penghasilan gue seminggu sekian. Makanya buat teman-teman jangan mau jangan gosip sih. Jangan minder kalau kamu pengen jadi YouTuber, ini loh seminggunya sekian. Wah bener nggak tuh? Akhirnya coba deh tuh gue. Dia nunjukin tahun 2016, gue coba di tahun 2019. Oke. Karena waktu itu 3 tahun. 3 tahun. Karena waktu itu di saat-saat gue lagi bangkrutnya usaha dan rumah dijual, gue kepikiran nih, wah dulu ada YouTuber yang berhasil di dunia YouTube dan sekarang gue lihat lagi, wah gila sekarang guys udah beli apa mobil yang gue itu tuh angkot ya, Angkot. Lamborghini. Tapi enggak kayaknya. Gitu apa? Iya akhirnya udah coba-coba tanya-tanya ke teman yang udah senior, kebetulan teman itu ada yang jadi motor juga, udah jalanin. Beli kamera second
beli mic-nya juga mic yang biasa aja balaba sama ngevlog sendirian tuh waktu dulu tuh tahun 2019 awal kan. 2019 berarti awal Iya, mulanya awal ya. mula. Gila. Lama Dan ya? pada saat 2019 itu berarti gearnya seadanya dong, motor Seadanya. pakai saat itu. Motor yang dulu dipakai Revo. Oh, Revo berarti. Udah pertama Revo. kali. Nah, ya Terus kameranya kamera Xiaomi sih dulu. handphone? Xiaomi enggak Nah, Xiaomi. handphone. Sorry. Headset Sorry. gini, Sorry. headset. Oh, ada ya. Ada. Asian Cam namanya mereknya Xiaomi. Oke. Itu ditaruh di depan helm tuh. Dalam helm. Mana helmnya dong. Kasih lihat helmnya dong. Helm dong. Aduh. Boleh dong helmnya dong. Masuk. Jadi ini helm dikasih support dari sarang helm. Mereknya JS. Ini helm support ke berapa kali ya? Kedua kalau nggak salah. Dan ini kemarin gue pakai batu Padang, batu ring ke Sumatera, keliling Sumatera. Wow. Gitu. Nah, mengenai Asian Cam yang gue taruh di sini, ini taruh sini. Ini ditempel di sini dan menghadap ke depan. Oke. Ya, jadi bukan ke samping ya. Kalau samping kan orang lihat di mana gitu. Oh iya, pusing ya. Oke. Jadi ini menghadap ke depan dan ini tersambung sama mic. Mic ini di dalam. Jadi lo ngomong leluasa Jadi ya. kalau ngomong mau azan nggak apa-apa, dalam bisa. Waduh, iya benar. Kekuatannya berapa jam itu? Ini kekuatannya kalau pakai apa namanya? Tuh. Sumbu. Isu. Solok. Powerbank. Kekuatannya 3 jam. Bisa 3 jam satu baterai. Dan ini baterai biasa bawa 7 Wow. satu kali perjalanan. Gila. 3 jam tergantung sih, kalau baterai yang KW ini kan KW nih, paling 2 jam gitu. Wah, keren. Barangkali teman-teman mau minat sama kameranya gue jual nih, nggak apa-apa. Emosi sekali. Aduh. Tawar. Taruh sini Cukup, juga. cukup. Nah, Menjawab pertanyaan Bapak Fajar tadi nih. Oke. Awal mula nama Elang tuh dari mana? itu asal mula nama Elang itu tadinya dari nama daerah sono lah yang gue tempatin sekarang. Nama usaha gue waktu itu Elang Putra, dan kebetulan gue dibawa Elang sana. Gitu. Itu usaha apa itu? Usaha pengolahan cat buat sablon kaos, layangan. Gitu. Makanya terbentuklah nama Elang MC. Elang motovlog. Elang Motovlog. Benar. Diminum. Gak bisa. Gabung kita. Waduh. Kalau kesulitannya nih, Bang Lang. Ya, Jadi kesulitan. seorang motovlog. Kesulitan di waktu. Waktu. Jadi kan motovlog itu lebih ke ngedit sendiri, ngerekam sendiri, bikin konsep sendiri, sama mikir sendiri. Oke. Jadi kita harus benar-benar berantem nih sama waktu nih. Harus benar-benar gimana sih cara ngatur waktu, apalagi kan gue sambil usaha ya, sambil kerja juga katakanlah. Dari pagi sampai sore gue kerja, malamnya gue ngevlog, dan tengah malam gue ngedit. Wow, padat banget ya. Padat banget. Padat banget. Dan setahu gua doang ya. Berarti kan kalau lu ngevlog di jalan gitu lu butuh kontribusi dari teman-teman lo dong. Karena ngobrol nggak sih? Kayak ngobrol gitu sih kalau gue lihat di YouTube gitu. Iya sih, kadang-kadang rame-rame gitu. Lebih seringnya sendiri sih. Sendiri? Kalau apalagi zaman-zaman pertama-tama ya, tahun 2019 itu belum banyak motovlog di daerah Bogor. Gue lebih keliling sendiri sampai waktu itu pernah ada yang nanya, wah bapak tuh di pasar Cibinong. Mas sehat gitu. Kirain kan ngobrol sendiri kan Iya, jadi katanya. pas dia kocak sih, pas lagi diem nih depan pos itu yang Cibinong. Oke teman-teman, kita akan vlog. Mas, itu apa mas? On cam tuh. Oh. Pak, syuting. Nengokin bapak-bapak. Nyari Mana kameranya. Ini kameranya. Aduh, itu bapak lahir di mana gitu. Tapi nggak apa-apa, itu pengalaman yang kocak sih sebenarnya. Oke. Terus ngapain mas? Berarti Dan waktu itu mas ngapain ya? Pak, kenapa pak ya? Motornya di situ, mau ngambil motor. Oke, mundur, maaf. ya Kalau dia motor. nggak ngerti. Dia nggak ngerti nih orang ngomong sendiri ngapain. Nah, itu dia mungkin. Makanya. Selain waktu kesulitannya. Selain waktu kesulitan apa ya? Kayaknya nggak ada waktu doang deh. Waktu doang. Soalnya kan dijalanin kalau hobi. Iya sih. Ya, Tapi jadi kan ya- saat lo bawa motor sambil bicara, sambil mungkin nengok kanan, nengok kiri untuk ngasih tahu penonton kalau di sini ada ini, di situ ada itu kan sulit juga konsentrasi lo dalam bawa motor tuh jadi Oh iya, berkurang. mungkin kalau orang lihat konsentrasi ya, tapi Iya. kalau menurut gue biasa aja sih. Biasa aja. Sih. Kayak misalkan kita terpecah menjadi 2 konsentrasi ya, riding sama mikir ngomong apa Iya. gitu. Itu aja sih sebenarnya. Makin lama makin biasa aja sih. Emang awalnya emang agak
repot sih ya. Iya. Mau ngomong apa nih, kadang kita pas lagi reading buntu dia ngomong apa nih, ya udah. Nyanyi. Nyanyi aja. Gue pernah nyanyi waktu itu. Yang nonton nggak ada. Ya. Gitu. Banyak dislike ya. Pernah ketilang nggak? Pernah, sering. Lagi on cam. Lagi on cam ketilang. Seru tuh. Nanti Iya, gue bener. tonton. Jadi emang on cam ketilang kena sih enggak, cuman kayak apa mas kamera yaudah lanjut gitu. Oh. Jadi polisi takut sama kamera tuh. Gini nih. Takutnya. Nah, Konsepnya ya. gimana? Tapi kalau gue sempet cerita ya, kalau gue cerita waktu itu pernah gue di daerah Pramuka, daerah Rawamangun Jakarta. Oh, iya. Kan ada jalur cepat, jalur lambat. Iya. Gue mesti jalur cepat nih, ada polisnya diem. Pas nego, udah deal di angka rupiah itu, datang komandannya, mas jalan. Bingung dong ya tadi nego. Ya, gue pikir mungkin komandan ngerti ini ada kamera gitu. Padahal mati kameranya. Oke. Jadi kadang-kadang itu menyelamatkan lo juga. Besok gua pasang lah di helm. Pasang aja. Gue juga pasang tapi di atas. Tapi bikin Bikin uji nyali di atas. Oh iya, helm uji nyali ya. nggak apa tangan ya. Tapi selama lo melakukan perjalanan sambil nge-YouTube ya, sambil kerja, pernah crash nggak sih? Wah, keras berapa kali ya? Banyak. Tapi pas on cam gitu apa? on cam, ada kok video-videonya. Oh ada ya? Ada waktu itu ada. Dan malah direkam sama teman gue juga, teman satu reading juga waktu itu. Gue mau crash. Yang paling parah itu pulang konten jam 5 subuh, terus lewatin tahu Via Pertiwi Depok. Oh ya. Nah, itu kan emang jalan padat kalau pagi-pagi tuh. Ada orang lewat nyebrang motor kecepatan 100. Anjir. Nah, orang nyebrang maksudnya tabrak belakang udah. Balik ke motor buang. Dua-duanya mental. Satunya lewat doang, karena gue nggak sempat ngerem dan kena spakbor doang. Berarti kena si spakbor. Kena spakbor doang gitu. Tanggung jawab nggak orang? Kabur orangnya, kan emang lagi rame-rame banget kan. Akhirnya gue disitu tergeletak dong. Kamera on tuh. Kamera on, ada kok cuman gue nggak masukin di channel gue karena udah ini. Ada di teman gue yang upload. Oh, Banyak. oke. Dan bukan cuma gue doang, pas saat teman gue crash juga gue sempat nge-record, ada juga cuplikannya. Banyak kok kejadian crash, kejadian kayak orang ngantuk jatuh, kayak angkot senggolan, banyak banget kejadian di jalan tuh. Tapi kadang ada juga nggak sih yang lucu-lucu gitu di jalan? Banyak lucu-lucu. Karena orang di jalan kadang suka aneh ya kan? Iya. Aneh-aneh. Apa gitu. Di lampu gue nontonnya yang ini. Motovlog sama motovlog di lampu merah, dia turun nyabut kunci temennya dibuang ke depan. Wah, sering itu. Sering kan? Itu old banget. Iya. Itu old school. Oh itu old ya? Itu old school banget. Wah, Itu zaman gua waktu awal-awal tuh kayak gitu bercandaannya keterlaluan. Kalau zaman dulu bercandaannya coba kunci nih, Iya. sama gua teman-teman udah baik yang niru bukan ngikut kayak ya gitulah, baik yang ngikutin. Akhirnya gua ganti tuh bercandaannya. Kalau kalian tahu channel gua tuh ada yang lampu merah cepet ngapok. Lah, iya. juga. Ada serius ada. Lihat aja. Sempet ya? Lampu merah jebret, kita mau udah rencanain dari warnanya kita Oh. kerjain nih. Berhenti, kunci kita ambil, kita lempar yang jauh jebret, rapot, siapin kunci dulu. Bawa ke kantor. Pas di jalan dia plak. Bisa Iya ada. Banyak banget ya baca-baca. Banyak banget konsep-konsep, cuman ya berhubung sekarang banyak banget motovlog, jadi ya gue lebih ngelihatnya gue harus mengedukasi nih. Gue harus Iya. gue harus nggak kayak jangan kayak dulu lagi yang ibaratnya yang kayak bercanda di jalan itu lebih ke dikurang-kurangin lah. Benar. Karena kan semakin kesini sadar nggak sadar, suka nggak suka, gue juga jadi contoh dari teman-teman yang baru-baru gitu kan. Jadi gue lebih ke riding santai aja, lebih ke touring atau mungkin ke edukasi safety riding aja sih sebenarnya. Nah, safety riding bagi lo itu kayak gimana? Pakai helm, alat Pasti. panjang, sepatu, sama pakaian lengkap gitu. Jangan pakai tank top ya kalau ini. Waduh, gue pernah dengar beritanya tuh. Bahaya itu. Bahaya itu, nggak konsen nanti Iya. orang nyetirnya. Panutan awal lu motovlog siapa di Indo? Kalau di Indonesia lebih ke Bro Rizky sih ya dulu. Oh, Rizky. Dulu Rizky Motovlog dulu. Iya. Terus dari selain itu ada Karisma Riders kalau tahu. Ya, Oh, iya. Ya tahu ya, tahu aja. Salah satu gua idola gua tuh. Oh iya. Pakai Sama motor dong. karisma dia. Enggak. Memang dia punya. Oh, punya motor karisma. Iya. Bali. Dia rider Bali, dia kerja di luar ya. Iya, BS. Oh. Tapi emang keren sih emang. Ya. Panutan lo tuh ya. Tapi gue salib.
Itu tergantung alam sih. Alam. Tergantung alam. Itu konten lu yang bener-bener paling meledak tuh mana sih gitu, yang bener-bener tiba-tiba subscriber lu tuh naik Oh, gas gitu. iya waktu itu konten yang paling meledak, itu juga sedikit apa ya, kayak gue ceritain juga sedih antara seneng gitu kan. Waktu itu gue dapat konten ya, nggak sengaja ada konten nolongin ojol waktu itu tuh. Ojek online yang mogok di daerah Gambir, Jakarta Pusat. Gua tolongin, kenapa Pak? Ternyata dia kehabisan bensin, dan ongkos, ojol lagi sepi pas awal-awal pandemi segala macem lah. Gua tolongin, nggak mau, dia nolak sama sekali. Alasannya, nggak apa-apa. Saya udah biasa kayak gini, nggak apa-apa, udah segala macem udah. Terus datang bapak-bapak yang mau nolongin lagi, tetap jawabnya nggak usah. Akhirnya dipaksa, mau, akhirnya singkat cerita mau, gue stut, gue kasih duit buat beli bensin. Selesai viral tuh, meledak. Sampai di Facebook ada yang nge-repost, sampai di YouTube ada juga, sampai masuk berita-berita yang di TV lah, buat TV apa namanya, media-media ini, ya gitulah. Terus banyak banget yang ngomong settingan gitu. Oh ini settingan nih, ya terserah deh, yang penting gue ngelakuin apa adanya. Dan nggak lama selang 2 minggu si ojol ini masuk ke Baimong. Kayaknya gue tahu deh yang motor hilang bukan? Oh, yang nipu. Jadi nggak lama kan Baimong waktu bikin konten ngasih duit tuh di jalan. Iya. Ketemu si ojol ini persis itu ojol gue yang gue tolongin. Pura-pura mogok. Alasannya sama, jalannya sama, Oke. terus pokoknya alasan 4 hari nggak narik, 4 hari nggak dapat orderan segala macem. Kalau ke saya sama persis yang ada di video gue. Nah video Baimong diupload, itu banyak komen, oh itu sama kayak di video orang motovlog tuh, baik banget tuh. Nah dari situ gue kaget, HP gue kan getar mulu nih. Kenapa nih? Infonya banyak banget langsung. Iya. Mentionan ya. Yang dari follower cuman di angka 10.000, 15.000, udah jadi 60.000. Wow. Itu Gila. the power of Baimong, dia nyebut. Jadi bikin reaction bukan laptop tuh. Oh ini ada di videonya Elang Motovlog, cuma 2 detik itu Elang Motovlog. Langsung Banyak ya, banget. banjir langsung. Banjir. The power of artist. The power of artist gitu. Gila. Iya. Tapi itu membuktikan kan bahwa kebaikan itu akan melahirkan keberkahan lah. Jelas. Berarti kan lu ngonten saat itu kan tanpa disengaja. Apa disengaja? Real lah lu mau nolong, tiba-tiba lu Oh. meledak. Udah itulah alhamdulillah. Jadi intinya selama itu kan gue hampir 1 tahun lebih ya. Gue sempet frustasi tuh, konten sepi banget, nggak naik sementara teman-teman gue udah pada ada silver play button lah, ada penghargaan, gue belum. Akhirnya terus jalanin terus aja, karena dalam pemikiran gue, kita gali sumur nanti pasti dapat emas. Kita nggak tahu emas di mananya nih, Iya. kita gali terus aja. Jangan Karena nyerah gue ya. dapat emas. Dan bukan dari situ aja, gue dapat konten juga waktu itu bener-bener di para preman di Cibinong. Cover. Gua pernah. Kalian. Lu preman bukan? Wah, jangan-jangan nih. Pernah malak lu. Nah itu meledak juga, sampai diusut itu sama polisi tempat itu. Karena aman udah aman. Wah, gila. Terus yang paling seru waktu itu yang menurut gue ya, gue misain suami istri berantem di pinggir jalan. Ya, pasangan berantem pinggir jalan, itu 5 orang 6 orang gak ada yang berani misain waktu itu tuh. Jadi gue datang konten nih, wah konten nih berantem. Konten nih. Kesempatan habis kita Konten nih. nih. Gue sempat kasih spion, lihat spion, on, oke. Pak, kenapa Pak? Ini Mas, ini istri saya nih. Apa istri? Kita udah cerai segala macam. Yang lain berlima nih, ada 5 orang, gak ada yang mau misahin. Kenapa Mas? Udah Mas, jadi ikut-ikutan rumah tangga. Wih, dengan on cam juga nih. Misahin, Mas kenapa? Ini jalanan loh. Jangan ikut campur. Ditunjuk kan waktu itu, ada videonya, ada 2 tahun yang lalu nggak salah. Jangan ikut campur. Enggak Mas, gini masalahnya, ini tempat umum. Jadi permasalahan apapun ya kita selesai di tempat umum. Kalau mau pribadi, bawa pulang ke rumah, terserah dia mau diapain aja. Yang penting bawa pulang ke rumah dulu, jangan tempat umum. Dan mengganggu konsentrasi pengendara lain. Jelas, kan? waktu itu macet. Oh, jadi macet malah. Jadi macet dan gak ada yang berani, misalnya sampai motornya keguli, gue ditendang sama si cowok itu. Ah, gila, itu mah udah merugikan dong jatuhnya. Sampai ada adegan ditarik-tarik juga, sempat gue sensor waktu itu sih. Cuman sensorannya waktu itu masih newbie ya, masih belajar. Geser sensorannya. Waduh. Yang tadinya mukanya gue sensor dua-duanya, karena editan gue masih dibilang cupu lah, awal belajar. Sensornya miring-miring tuh. Ketahuan orangnya. Videonya geser, sensornya enggak. Nah,
setelah itu si cowoknya bawa motornya si cewek ini bawa pulang, ditinggalin sama ceweknya minta antar sama gua tuh. Anterin saya kemana? Loh kok jadi saya ikut ikutan? Tadi Oh, Iya, iya, sama-sama. itu yang jadi cewek lu sekarang? Hah? Bukan ya? Bukan. Bukan. Kirain. Gua anterin ke rumahnya dan benar emang udah ribut lama, ketemu sama omnya juga. Udah gua upload videonya tuh sebenarnya. Selang berapa lama si orang ini nge-DM lewat IG bener IG nge-DM, Mas tolong dihapus. Wah nggak bisa pak, apa-apa nggak hapus video saya gitu kan. Itu muka saya kena, saya sebar jadi nama baik saya tercoreng nih. Nah situ juga ribut di jalan. Iya. Oke. Yang bikin mencari nama baik diri sendiri siapa gitu. Terus dia kayak ketemu nih, ayo ketemu mas selain, ayo di mana? Nggak mau dia. Padahal gue waktu itu balas sampai begini, berterai. Takut juga. Kalau misalnya dia bilang mau, waduh, gimana gitu? Pasukan nih. Hayuin aja dulu. Ya, emang dikira gue berani? Lo kira gue berani? Ya. Oke. Bang Lang, di dunia permotoran saat ini kan lagi banyak banget nih yang namanya Sunmori dan Night Ride ya? Ya, betul. Oke, Sunmori itu apa sih, maksudnya gimana sih? Sunmori itu awalnya cuma kayak sebatas manasin motor sambil nyari sarapan sih awal-awalnya. Awalnya? Iya awalnya gitu. Jadi nama Sunmori meledak gara-gara Muge dulunya. Dia manasin motor yang nggak pernah dipakai, yang dipakai seminggu sekali, manasin riding Jakarta, nyari sarapan bubur, setelah itu ngopi pulang. Oke. Nah tapi berkembang gara-gara adanya medsos yang katakanlah banyak fotograf nih yang foto-foto di Sunmori sama jadi sekarang meledak lah nama Sunmori menjadi kayak semacam kewajiban tiap minggu ya sekarang itu ya. Iya. Bener nggak? Iya sih. Kewajiban. Selalu bikin macet. Iya kewajiban. Jadi kalau kita malam minggu besok Sunmori kemana? Aduh pusing gua kayak gitu. Dan kalau untuk anak-anak sekarang tuh Sunmori-nya gimana tuh, ngapain saat nyampe? Gimana sih, maksudnya lu ada titik kumpul dulu kan atau? Kalau yang menurut gue pribadi ya, gue melihat Sunmori sekarang itu kayak ajang buat hedon-hedonan gitu loh, ajang buat keren-kerenan sih menurut gue. Lebih ke gaya-gayaan itu. Gaya-gayaan bisa, tapi ya lebih ke oke, kita ngobrol sama teman-teman, kita nunjukin motor kita yang udah dimodif, kita nunjukin part-part kita yang udah oke lah menurut kita, dan kita ngumpul gitu sih. Itu positifnya. Satu rasa. Nah itu mungkin sebagai positif lah ya. Iya. Oke. Kalau negatifnya mungkin masih banyak. Negatifnya, kalau negatifnya menurut gue juga lebih ke apa ya, skill. Mereka tuh kayak nunjukin skill gitu. Oke. Iya, ada yang bisa wheelie, ada yang bisa cornering, ada yang bisa freestyle. Willy apa tuh Willy? Wheelie itu apa? Nah itu Oh, jumping. jumping. Jumpingin mobilnya gitu. Tapi pada tempatnya enggak? Nah itu dia. Kebanyakan enggak sih. Capek deh. Capek deh. Oh, berarti sedikit agak tercemar ya nama dunia Iya. Sunmori itu. Nama dunia Sunmori agak sedikit tercemar dengan adanya oknum-oknum yang menurut mereka hebat di dunia motor gitu. Tapi lo sendiri juga Sunmori? Oh jelas. Oh Saya jelas. hebat. Sambil nge-vlog? Willy. Dari rumah sampai tujuan ya? Enggak lah. Aduh, kok jadi gini? Satu hobi juga nih. Tapi gue pernah lihat nih bang, mungkin udah lama ya, video lama, dan udah klarifikasi juga orangnya yang akhirnya rusuh salah satu jenis motor ngerubunin mobil. Lo pernah denger juga pasti kan? Kan gua waktu itu klarifikasi. Oh gitu. Oh, Iya. lo yang klarifikasi? Iya. Nah, maksudnya Itu lo? gue yang ngumpulin. Waktu itu kan Lu yang ngumpulin. ya, gitu. kan gue tergabung Oke. sama komunitas kayak perkumpulan forum Hah? Motovlog Bogor. Mhm. Dan waktu itu ada kejadian seperti itu, gua kerahin teman-teman yang ada di situ, ini wilayah kita, tolong cari orangnya. Dan ketemulah, kita kumpulin di Bangkos waktu itu, ada videonya waktu itu. Kita ngobrol, verifikasi, titik tolaknya seperti apa, dan udah selesai. Wah gila. Bang Lang. Iya, saya. Menurut lu perbedaannya apa sih antara geng motor dan klub motor? Gua kan bukan anak motor, Ah. jadi gua nggak tahu. Jadi di mata gua anak motornya begitu aja gitu. Apa bedanya? Apa tadi, klub motor sama geng motor? Iya. Nah, kalau geng mungkin lebih ke sisi negatifnya ya, ke arogansian pemotor. Kalau klub itu perkumpulan yang positif mungkin. Itu Oh, sih. berarti yang tawuran segala pukul-pukulan itu geng motor ya? Iya, Bukan lebih- klub motor ya? Oknumnya mungkin ya, oknum geng motoran ya. Oh, Gitu.
Karena ibarat kata namanya klub ya, klub itu terorganisir. Kayak klub nari yang apa nari Banyak. Nah, klub balet itu kan lebih ke ada aturannya, ada ketuanya, ada bendahara, sekretaris, seksi bersih, seksi konsumsi, seksi itu apa banyak lah. seksi banget. Seksi banget. Berarti positif lah ya. Positif. Karena ada rules-nya ya. Ya, segala sesuatu yang berbau-bau rules dan peraturan itu pasti positif. Oke. Ya. Kalau bedanya San Mori, lu udah San Mori dari tahun berapa sih? Dari SD gue sama. Dari SD. Bedanya kan juga nih. Enggak. San Mori dari tahun apa ya, semenjak gue San Mori itu semenjak gue kenal FG. Gue tahu FG, itu gue tahu San Mori gitu aja. Oke, berarti Tahun-tahun 2020 kayaknya. 2020. Akhir kan. Jadi waktu itu gue nggak sengaja diajak temen nih. Nah, lu mau nggak ada foto keren kayak gini? Foto di mana tuh, di BP ya? Tapi lu datang jam 6. Wah gila kali jam 6. Waduh, baru Cobain bangun. tuh. Oke, cobain lah. Reading biasa. Mana FG-nya? Nggak kelihatan. Tapi pas sudah sampai rumah, oh ini foto gue aja, foto gue keren banget ini. Waduh. Waduh, kena jepret nih. Nah, habis itu udah sepi. Oh sepi, oh ya udah gitu. Akhirnya, coba lagi Ketagih. Iya. Di mana Ketagihan nih? nih. Di mana ya rame nih? Ada di Bakos. Oke, 2021 udah mulai tuh kemarin tuh. Awal-awal gue sebenarnya baru-baru itu loh. Gue coba bangun pagi dan ke Bakos sama teman-teman saya di fotonya udah baik banget tuh. Udah semenjak itu baik banget ngetek, oh itu bangun ya apa sih orang pada kemarin. Oke. Perbedaan pada saat lu awal terjun ke persanmorian saat zaman lo sama di zaman sekarang ada nggak perbedaannya? Apa ya? Gue sama baru kemarin sebenarnya sih. Lebih ke apa ya? Kalau sekarang itu lebih banyak mungkin yang gue lihat banyak kayak bocil-bocil sih kayaknya ya. Bocil. Bocil bener kayak anak-anak yang belum punya SIM gitu. Pengen ikut-ikutan aja. Pengen ikut-ikutan, yang ikut abangnya yang itu motor gak tau motor siapa di bawah. Motor emaknya mau belanja ke pasar mungkin. Ya lebih seru banget sih sekarang. Lebih ramai banget, tapi saking ramainya jadi gue bingung nih. Apa nih, ada banyak masalah gitu. Waduh. Itu kan San Mori nih. Iya. Kalau apa tadi? Satu lagi? Nah, Night Ride. San Mori malam. San Mori malam. San Mori malam. Itu konsepnya. Kalau Night Ride itu gimana? Dia kumpul juga atau cuma jalan langsung pulang? Night ride itu lebih ke cari kopi sih sebenarnya, nyari kopi malam. Biasanya malam Minggu, malam Sabtu itu hari. Kopi apa nih? Kopi apa? Kopi apa aja? Kopi lain. Kopi lain. lain. Namanya jahat. Kan banyak jenis-jenis kopi. Iya lebih ke night ride. Kalau night ride-nya anak-anak motor mungkin lebih ngumpul nyari kopi. Kalau gua night ride nyari konten. Oh iya, nyari Jadi kopi. motor doang tuh kan jadi kopi. Iya. Kumpul sama teman motovlog berapa orang waktu itu. Gue pernah tahun 2019 awal mula gue ngevlog kan malam terus karena emang kerja siang malam konten. Ya. Nah disitulah mulai ke night ride lah, nyari konten gitu. Oke. Contohnya kayak dulu konten zaman-zamannya begal di Jakarta Selatan, ada berita begal nih di sini. Besok kita samperin bertiga nih. Lokasinya demi konten gitu. Tapi dulu Lu banyak kan kan kayak gitu tapi. Enggak maksud gua. Banyak. Maksud gua gini loh, ada begal di situ, kita telusurin tempatnya bener nggak sih di sini sepi, bener nggak sih saksi warga, kita tanya-tanya warga, pas bener nggak ada begal kemarin, oh bener, gimana kejadian gini. Jadi, nah di situ pelajarannya kalau misalkan kita keluar malam jangan sendiri, terus hindari wilayah ini, kalaupun mau lewat sini jam-jam sekian, karena warga bilang seperti ini, jadi kita sampaikan lah ke teman-teman yang nonton gitu. Jadi jangan sendiri guys, bawa pacar. Iya. Dan nggak boncengin. Aduh. Kalau San Mori harus banget bonceng orang nggak? Enggak. Enggak ya. Saya banyak banget nih di postingan-postingan nih kan. Bonceng angin. Iya. Gimana tuh? Gak harus bawa pacar sih. Kalau pacarnya bawa motor sendiri gimana? Lebih seru sih. Lebih seru ya. Masa duluan baru belakang bonceng Willy orang. bareng. Ajak Willy bareng. Sebenarnya San Mori itu ajang apa ya? Ada sisi positifnya ada. Jadi orang yang mungkin Nggak kenal, bukan gitu. sama pasangannya ketahuan. Oh anjir. Itu sempat ada Karena banyak FG itu kan. FG itu apa sih? San Mori banyak orang selingkuh. Anda ini nanya seperti itu. Aduh.
saat San Mori ketahuannya gara-gara kejepret FB. Ya, Yang kemarin kan ada yang viral kan? Sempet Iya, sempet ada yang viral kan. Apa yang viral? yang boncengin orang. Oh gitu. Kejepret di foto terus kena frame, nggak ada yang ketahuan. Besoknya kapok San Mori dia. Night ride aja gue katanya. Nggak ketahuan. Nggak tahu FJ pindah ke malam itu. Pulangnya bikin oyo. Ngapain surat? Aduh. San Mori sering kemana bang? Sentul doang. Nggak kemana-mana lagi. Ikut puncak belum pernah? Puncak pernah tapi kesiangan waktu itu. Oh gitu. Memang banyak ya San Mori titik-titik ininya. Banyak. Kalau di Bogor ya paling di Sentul Nirwana doang sih yang Sentul titik Nirwana. air. Oke. Sentul Nirwana. Itu tempat enak banget tempatnya, udah terorganisir sama warga juga. Kalau zaman dulu kan masih bebas. Kalau sekarang udah mulai bayar berarti kan itu udah aman gitu. Alun-alun Depok juga enak, banyak jajanan. Iya. Pak Biasanya pemerintah kalau- saya bantu mempromosikan. Biasanya alun-alun Depok tuh biasanya anak-anak nyorai. Nyorai. Nyorai ada lagi nih Ada nyorai. nyorai. Apa Jadi lagi itu? pagi ada San Mori namanya, malam namanya Retret, sore itu nyorai. Nyorai. Jadi tiap hari motoran aja, nggak makan nggak kerja. Nama foto itu udah kayak surat itu. Iya, Bang. waktu lagi. Nggak waktu. Bener. Siap. Ntar ada riding 2. Waduh. Perjalanan paling jauh bang. Perjalanan paling jauh kemarin jauh masih Padang tuh. Oh jauh. Iya sih. Bali. Jauh lah Jauh. itu. Ya, pokoknya paling jauh itu Bali Padang. Titik lu dari mana dulu nih? Nah, Kalau dari Tangerang ke Bali Tangerang. itu riding. Hah? Sampai Bali udah. Bali. gila. Ini kemarin Kemarin ngeliat nih. kemarin baru pulang dari Padang. Itu touring ini sih sponsor rokok sih waktu itu. Kalian buat dari Pekanbaru ke Padang. Capek nggak? Enggak. Kalau ini. Ya capek lah. Nah, enggak lah. Iya lagi ngaco. Ah. Tapi enggak pegel. Bukan cuma enggak. Begitu. Berapa jam tuh? Oh. Bang Elang berapa jam tuh? Dari mana? Perjalanan yang lo habisin waktu ke Bali sama waktu ke Padang? Dari Tangerang ke Bali 4 hari. 4 hari. 4 hari itu jalan. 4 hari, oke. Sebenarnya bisa lebih cepat sih kalau nggak mampir-mampir. Oh. Itu gue mampir. Toyo misalkan. Bisa. Nginap, gitu, Istirahat, nginap. bener. Positif. Kan sampai yang pegel kan tadi nginep aja dulu. Oh iya. Oke, Bali 4 hari. Ke Padang berapa hari? Ke Padang 5 hari. 5 hari. Betah lo ya di motor ya? Betah. Gue sampai bikin tenda di motor. Guys. Masak di motor. Enggak sih, kemarin 5 hari itu karena emang perjalanan dari Pekanbaru ke Padang. Oke. Tapi tiap malam nginep pasti. Ngeres berarti ya? Ngeres. Karena Jalan emang tiap pagi tuh. kemarin tuh diatur Oke. sama tim IO-nya itu riding pagi, sore, malam nginep. Jadi tiap malam nginep, jadi jatuhnya 5 hari. Wow. Gitu. Gila. Gak gila sih biasa aja. Bagi gue gila Oh sih. gila sih. Soalnya gue paling jauh ke warung depan rumah mungkin. Sedih banget ya. Dan nanti bulan Maret, insya Allah doain teman-teman, gue mau ke Lombok. Ay. Oh, iya. Itu tepuk tangan deh belakang sana. Guys, Gak ada. naik apa? Motor kan? Oh iya. Jangan. Kuring motor goyang. Oh iya. Aduh. Terus kalau misalnya lu ngelihat anak-anak saat San Mori yang kata lu tadi bocil-bocil yang belum tahu aturan, pernah nggak sih lo tegur atau lu cuma ngeliatin aja, ih gitu banget sih? Pernah, gue sering malah negor dan itu pernah masuk kamera gue juga. Oke. Dia boleh lah Willy, dia punya skill boleh lah diadu di tempat umum tapi ada tempatnya gitu. Iya, Kan iya. di Sentul itu ada tempat yang namanya kayak race ya, buat Yang ngeres khusus ya. bisa, yang buat Willy bisa itu ada tempatnya. Jadi jangan di jalan lah. Gue pernah negor waktu dia Willy di jalan, gue tuh gue bergerak karena gue kelasan mati. Oke. Langsung mati. Gini-gini doang udah. Ya. Langsung cium. Manut. Dia kamera, ada kamera diem. Bahaya nih. Jadi the power of kamera ini. Balik lagi, the power of kamera. Tapi kalau kalian mau coba motovlog pakai kamera itu nggak apa-apa. Oh, waduh gimana tuh? Jadi ada gimana? Ganti begini nih. Waduh. Karena kalau nggak ditegur juga nanti akan keterusan kayak gitu. Iya, kalau bukan kita yang negur siapa lagi gitu. Benar. Orang tuanya kan nggak mungkin. Orang Orang tuanya tuanya nggak nggak tahu. mungkin. Bahkan mungkin saat dia mau San Mori, orang tuanya nggak tahu tuh motor dipakai atau Nah, tidak. bisa jadi. Tapi itu cuma oknum ya guys ya. Jadi jangan salah paham kalau kalian yang ngerasa bocil, oh jangan ngomongin gue nih. Enggak, tenang aja, yang ngerasa aja gitu aja.
Oke. Ini tujuan lu nih dari lu sama ini di dunia motor tuh apa sih yang lu pengen ungkapin, yang lu pengen tunjukin tuh apa gitu? Tujuan kedepannya yang penting kita ngasih suatu hal yang positif, dicontoh yang segi positifnya, dan kita mengedukasi seperti apa sih riding yang benar, gitu aja sih sebenarnya. Jangan arogan. Ya, jangan arogan. Kita juga menghormati pengguna jalan lain karena di jalan pun bukan cuma kita sendiri, ada banyak orang-orang, nyawa-nyawa yang harus kita lindungi juga gitu. Kita juga bukan melindungi nyawa kita sendiri. Gitu. Benar. Keren sih. Tapi gue kesel banget sama orang yang arogan di jalan memang. Karena gue pernah hampir banget jadi korban. Iya begitu. Di daerah Kandang Roda waktu itu. Oh. Arah mau ke Sentul juga. Iya. Dan dulu gue kerja di Sentul soalnya. Di mananya? Di daerah Taman Budaya. Oh, Taman Budaya. Oke. Pulang kerja, gue biasa naik motor santai. Daerah Kandang Roda kan waktu itu lagi pembangunan kan, lagi licin-licinnya tuh banyak tanah segala macam. Itu diselip sama, gue yakin banget dia anak motor. Gitu. Karena gue tau lah apa stylenya anak motor gimana sih, dia punya helm, dia punya motor. Dia nyelip gue, tapi nyenggol ban depan gue jatuh kegelincir ke jalanan, itu belakangnya udah truk itu udah hampir ngelindas. Dan itu yang nolongin the power of ojol. Oh, ojol. Thank you ojol. Thank you ojol. Orangnya kabur. Jadi kejar sama ojol? Enggak. Oh, dikejar sama salah satu ojol, dikejar terus balik lagi, "Mbak, nggak dapat orangnya." "Oh, nggak apa-apa, Mas, nggak apa-apa." Maksudnya kalau yang arogan, untuk apa sih kalian tuh arogan ya? Mau nunjukin apa Iya, sih? nunjukin apa sebenarnya di jalan pun kita ya udah sih apa adanya aja sih di jalan gitu. Iya, kecuali di trek resmi, lu mau arogan, lu mau jungkir balik, lu mau salto, terserah deh kan. Atau mungkin kalian buru-buru apa gimana gitu kan nggak tahu juga ya. Iya, tapi kan nggak harus merugikan pengendara lain kan. Ya. Oke, Bang Lang. Ya. Motivasi lo untuk ini di dunia permotoran aja ya kita bahasnya. Untuk anak-anak motor zaman sekarang nih. Motivasi apa ya? Motivasi yang bingung. dari Karena gue mau motivasi diri sendiri bingung. Aduh. Apa ya motivasi? Yang penting gini aja deh, kalau buat anak-anak motor atau yang hobi motor, jangan arogan pertama emang itu. Yang kedua, jadilah contoh yang baik buat masyarakat umum lah gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Karena kan lu anak motor kan. Jadi lu yang merasa gue memiliki motor dan gue sebagai contoh safety riding. Benar. Karena kan kalau dari satu oknum bikin kesalahan di jalan, bisa-bisa masyarakat memandang jadi semua anak motor betul. itu arogan, itu jelek. Kesel nggak sih lu kalau misalnya bukan gue yang bikin kerusuhan, tapi jadi gue dicap sama masyarakat juga, anak motor nih, Iya. nggak baik nih, selengean nih. sempat itu waktu itu yang kata kejadian di yang pas Samori itu nggak bisa Samori sama berapa sebulan ada itu. Wow, Iya benar. karena ada Ya, oknum yang nah, bikin rusuh. benar. Gila. Parah sih. Lu arogan nggak ya? Aduh. Iya makanya lebih ke jaga ego sih. Iya kita tahu kalian keren, kita tahu kalian ganteng gitu kan di atas motor. Tapi ya udahlah, kita di jalan pun bukan cuma kita doang. Benar. Banyak orang-orang sekitar kita yang perlu kita lindungi juga nyawanya. Benar. Itu tadi motivasi dari Elang MV. Jangan arogan, jangan ego kalau lagi di jalan. Mungkin satu lagi, jangan emosi. Kadang di motor tuh ada yang dikit jas, gitu. Nggak terima. Nggak terima gitu. Itu dia. Tuh sering kayak gitu tuh. Karena gue juga pernah ngalamin, tapi gue lebih dijaga. Untung ada ya yang hati-hati gitu. Kalau gitu gue besok pengen ini deh, San Mori pakai tank. Tapi saya mau ya. Aman banget itu ya. Oh, aman, ada yang wili-wili dikit tembak gas. Itu fotografer gimana bingung. Aduh. Oke, terima kasih banyak Oke, nih Elang MV udah mampir ke podcast kita kali ini ya Jar ya. Jangan pernah bosan-bosan untuk terus mengedukasi pengendara-pengendara motor di luar sana agar safety riding. Pesan dari lu apa nih Jar? Apa ya? Ya udah diungkapin semua sih dari tadi. Udah diungkapin semua Iya. ya? Oke. Hampir semua diungkapin. Yang paling penting sih jaga kebersihan gitu aja. Ya. Jaga kebersihan. Nomor satu. Di Indonesia itu paling susah soalnya. Iya loh. Oh iya. Jaga kebersihan loh. Bagus juga sih, pesan bagus juga. Benar, kebersihan. Nggak ada sangkut pautnya sama motor. Iya dong kebersihan. Maksudnya kebersihan otak kita, kebersihan hati kita gitu loh. Jadi Benar. lebih ke enak aja kalau riding hati bersih, otak bersih gitu. Netral ya. Amin. Jadi inalkan lawan yang mata gitu. Oh iya, channel YouTube-nya Bang Elang dong. Boleh dong share. Channel apa ya? Waduh.
tuh? Oh iya, Elang Motovlog. Oke. Lupa. Elang Motovlog Iya. ya, untuk yang mau ngecek video-videonya Wah, Om susah Elang. ya. Di sini nih, ada videonya di sini. Oke, Ya. oke. Editor tolong ya, di sini ada bisa ya. Nih, set. Nanti di sini geser nih. Nah, ini nih. Dikasih kerjaan, dikasih kerjaan. Cukup menyulitkan ya. Udah, ambil. Oke. Keluar lagi. Set. Oke, terima kasih banyak Elang Motovlog udah mampir. Jangan bosan-bosan, nanti kita ngobrol-ngobrol bareng lagi. Oke. Sehat selalu, jaga kesehatan, tetap hati-hati di jalan, dan terus mengedukasi yang baik untuk para pengendara motor. Balik lagi di PSK bareng gue Ava. Gue Fajar. Terima kasih. Siapa? Ulang-ulang. Oke, bye.